Assalamualaikum. Apa kabar? Ya. Unmute dulu dong Wita itu. Oke, kemana Kak? Ya. Ya gimana? Bisa dimulai? Sebentar lagi setting partisipannya. Sajroning jiwa raga kecemulno waskita tinggal ya sana biar manjing sikra antu sutong tuku tenteno isi Sedikit lah. Sebentar. Kita mau mulai saja. Kita ngobrol aja. Ngobrol aja. Iya, 1, 2, ada 7. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan apa? Oh, sebentar. Kita akan mulai. Kita akan mulai kajian bersama Ustadz Doni supaya Bapak Ibu bisa nanti fokus. Jadi seperti biasa mungkin kajian ini akan berlangsung sekitar 1,5 jam sampai 2 jam ke depan. Yang pertama ada pembahasan materi, yang kedua kita akan sesi tanya jawab. Nanti bisa kita raise hand, kalau enggak Bapak Ibu bisa chat ya. Nanti atau mau langsung diskusi dengan Bapak Ustadz Tony ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu kurang jelas, silahkan angkat tangan atau chat saja. Nah, karena kita masih menunggu mungkin sekitar 5 menit lagi ya Pak Doni ya, untuk jamaah. Ya, jamaah nanti ke sekitar misalnya kalau memang ini kita lanjut saja. Mudah-mudahan mungkin yang lain masih OTW lagi di jalan. Atau misalnya mumpung masih kondisi sepi, silahkan kalau ada jamaah yang mau ngobrol-ngobrol, bertanya kepada Pak Doni kenapa kok Pak Doni mau untuk mengisi mungkin pengalaman yang ada saat ini ya. Jadi kita bisa sharing ilmu yang mungkin selama ini Bapak Ibu juga ada pertanyaan atau apa gitu kan, paling masalah-masalah hidup. Sebentar lagi ya, kita mulai 10:10, 2 menit lagi. Ya. Sambil menunggu yang lain. Wita, apa kabar Wita?
Oh iya ya, sebentar. Dia Ini unmute dulu. masih ya, saya masih nanti kita unmute semua dulu. Oh. Oke, sebentar. Ya, baik. Kita akan mulai sebentar lagi. Silakan 1 menit lagi ya, sebentar lagi ya. Kita akan mulai ya. 1 menit lagi kita akan mulai. Sebentar lagi. Assalamualaikum Pak Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh iya. Ini ya Wah, Pak. Minal Pak izin Pak. Taqabbalallahu minna wa ya. minkum. Taqabbalallahu karim. Iya, sama-sama Pak. Bu An tiap kelas ada aja nih. Setia, pengikut setia nih. Insya Oke. Allah sih. Baik ya, sebentar lagi kita akan mulai jam 10:10, 1 menit lagi. Iya Pak. Oke, kita lihat sebentar partisipannya. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi nanti seperti biasa Pak Ustadz Tony akan menyampaikan materi. Nanti setelah itu mungkin biasalah tanya jawab silahkan. Ada yang kalau malu via chat boleh, kalau enggak nanti langsung diskusi via Zoom dengan tatap muka juga bisa ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan mulai saja sambil menunggu yang lain Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semuanya. Jadi hari ini kita akan ada kajian bersama Ustadz Doni Budiman yang insya Allah 1 jam 2 jam ke depan kita akan bersama berbicara tentang masalah kehidupan Bapak dan Ibu. Seperti biasa aturannya nanti setengah jam, sejam Pak Doni menyampaikan materi, nanti Bapak Ibu silahkan melakukan ada pertanyaan. Untuk sementara nanti dalam proses penyampaian materi saya akan unmute dulu semuanya, kecuali narasumber dan saya sebagai co-host. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Baik, mari sebelum memulai kajian ini, saya mohon keriduannya semua. Ya, kita akan membaca doa. Doa yang pertama kita akan membaca ta'awud, basmalah, sholawat Nabi, dan membaca umul kitab suratul Fatihah. Oke, mari kita mulai bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Tony, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua keluarga besar ridha Allah yang insya Allah Allah muliakan. Alhamdulillah pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu. Pertama-tama yang paling utama mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai hari ini Allah masih berikan kita kesehatan, masih berikan keimanan, masih berikan rezeki sampai kita masih hidup di dunia ini. Dan salawat serta salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'innya, dan insya Allah kepada kita yang terus istiqomah dalam mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan beliau. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah dan salawat bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz Oke yang sudah berkenan menjadi host kami. Sebenarnya saya harus jadi hostnya Ustadz Oke ya. Tapi itu kalau kita sudah virtual. Kalau virtual mungkin saya dibantu oleh Ustadz. Kalau tidak virtual saya akan menjadi hostnya terus. Ya. Insya Allah. Dan alhamdulillah di kesempatan bahagia pagi hari ini, apa yang akan kami sampaikan ke depan selama kurang lebih 1 jam sampai dengan 2 jam, yaitu satu apa yang sudah kami lakukan dan kami jalani, dan insya Allah sampai saat ini kami memohon kepada Allah untuk istiqomah terus menjalani ini atas bimbingan guru kami Bapak Antono Basuki bin Prawiro Hartono, yang alhamdulillah sampai saat ini beliau masih berkenan membimbing kami, dan kami sebagai murid juga insya Allah istiqomah terus menyebarkan sampai ke umat 7 ilmu penjernih hati ini. Apa yang ada di dalam 7 ilmu penjernih hati ini merupakan intisari dari Al-Quran yang dikemas menjadi satu kemudahan yang insya Allah dalam kita mempelajari agama Islam itu menjadi kafah yang insya Allah 2 menit menjadi iman yang benar, Islam yang benar, dan ihsan. Inilah Islam yang kafah. Pada kesempatan hari ini kami mengambil tema menjalani kehidupan dengan tenang. Kenapa saya mengambil topik ini? Mungkin ini episodenya ada beberapa yang insya Allah nanti kami sampaikan keterkaitan dengan ilmu yang selama ini yang insya Allah istiqomah dari sejak 2007 saya kenal dengan keluarga besar Ridha Allah pimpinan Bapak guru kita Bapak Antono. Karena tujuan yang kami ambil kesimpulan dari sini bagaimana kita membentuk satu jiwa yang tenang. Karena di dalam jiwa yang tenang, di situ dapat satu pertolongan Allah. Di surat Al-Fajr, surat 89 ayat 27 dikatakan bahwa, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah, masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Jadi, insya Allah, jika kita mau istiqomah dalam menjalankan 7 ilmu penjernih hati, sangat dibutuhkan ketenangan dalam menjalani ilmu dalam keseharian kita. Dari mulai kita bangun tidur sampai dengan kita tidur kembali. Karena di situ ada satu ujian yang Allah buat, teori materi yang Allah buat, yang insya Allah tidak lain dan tidak bukan itu hanya untuk meningkatkan derajat kita. Di dalam surat Al-Fajr dikatakan jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu jiwa yang seperti apa? Itulah peningkatan derajat dari masing-masing nafsu kita. Ada level-level nafsu mungkin kita tidak bahas terkait masih ini. Cuman yang kita sampai di dalam 7 ilmu penjernih hati harus mencapai titik mutmainah. Syukur-syukur bisa dengan titik insan kamil. Nafsu yang diperoleh oleh baginda Rasulullah. Dalam menjalani 7 ilmu penjernih hati untuk menuju satu ketenangan, diperlukan yang dinamakan di dalam sholat ada tumanina. Di dalam sabar kita harus bisa menerima. Di dalam bersyukur kita mampu berterima kasih. 7 ilmu penjernih hati menggambarkan itu semua dalam kehidupan kami. Alhamdulillah kami di dalam kesempatan bahagia ini akan sharing sedikit apa yang sudah dan kami dapat dan insya Allah istiqomah kami jalani. Tidak ada lain untuk bisa hidup bahagia. Kita harus mempunyai satu ketenangan yang hakiki dalam menjalani kehidupan ini harus menggunakan hati yang bersih. Hati yang bersih adalah hati yang benar-benar memunculkan nilai-nilai perbuatan-perbuatan kebaikan
Nilai perbuatan kebaikan yang seperti apa? Karena ini adalah sumber dari segumpal daging, sumber dari sumber kebaikan yang insya Allah disitulah mulai kita bisa berinteraksi dengan kehidupan keseharian. Misalkan seperti perbuatan baik itu mudah sekali ditangkap oleh hati. Maka itu diperlukan nih hati yang bersih. Jika pemilik hati, ini kemarin materi yang saya dapat insya Allah waktu lebaran kedua, ini benar-benar menangkap dan saya benar-benar mencoba untuk menuju hati yang bersih. Karena itu asal muasal kita untuk berpindah ke depan. Dalam konteks hati yang bersih dikatakan bahwa setiap ada satu niat baik dalam hati, itu harus kita wujudkan dalam satu perbuatan. Dan jika hati kita dikotori, sulit kita untuk menangkap itu. Jika hati kita tidak dibersihkan, tertutuplah petunjuk-petunjuk yang mungkin itu berasal dari Allah. Karena Allah melihat hati masing-masing manusia. Alhamdulillah, kami mencoba mempraktekkan awal kami mendapat ilmu itu. Berawal kami dalam kehidupan sehari-hari kemarin, saya mulai mempraktekkan seperti sebelum itu, waktu itu lebaran kedua kami dapat. Dan itu menjadi satu ketenangan hati. Itulah awal dari mulainya kita bergerak untuk selalu ingat Allah. Menjalankan apa yang Allah inginkan. Kenapa kita harus tenang? Apa yang harus kita khawatirkan? Apa yang harus kita takutkan? So, memang kita di dunia Allah mengatakan di dalam surat 76 ayat 2 bahwa Allah menciptakan manusia. Dan Allah akan menguji. Itu sudah mutlak. Itu hak prerogatif dari Allah. Yang harus jadi pertanyaan diri kita, apakah kita bisa menjalani ujian tersebut dan lulus? Itu yang harus menjadi pertanyaan. Dan bagaimana kita bisa lulus dalam ujian itu? Itu yang harus menjadi pertanyaan. Cari itu. Itu yang kami jalani. 2007 itu awal mula saya ketemu ridha Allah, dan di sini saya mulai bergelut, dan insya Allah menyadari bahwa dia Al-Quran adalah memang petunjuk yang memang Allah berikan, bahwa Allah akan menguji. Tidak mungkin tidak diuji kita. Karena Allah sayang dan sangat baik. Allah ingin meningkatkan derajat kita. Agar derajat kita itu meningkat, makanya sudah pas kalau kita diuji. Jadi jangan takut dengan ujian. Karena takutlah kalau tidak diuji, justru seperti itu. Mari kita balik pola berpikir kita. Kalau kita diuji, insya Allah maksud Allah hanya untuk meningkat. Jika sudah meningkat, insya Allah nafsu kita juga meningkat sampai dengan derajat yang dibilang tadi, jiwa-jiwa yang tenang. Nafsu mutmain. Itu tujuan dari kita belajar 7 ilmu pencari hati. Karena mereka jiwa yang tenang yang akan masuk ke dalam surga. Jika belum tenang, kira-kira menurut Ustadz Oke, kalau belum tenang, kira-kira ada proses lagi nggak sebelumnya, Mas? Ya pasti, karena tujuan Allah kan supaya kita jadi tenang, Pak Doni. Oke, jadi yang ada di surga itu yang tenang semua berarti ya? Otomatis kalau lihat dari ayatnya seperti itu, Pak Doni. Alhamdulillah. Mari kita menuju ke sana. Jangan tanggung-tanggung kalau kita punya cita-cita. Mari kita menuju ke arah surga bersama-sama lewat keluarga besar ridha Allah. Guru kita akan bimbing insya Allah. Dan semangat terus, karena Allah melihat satu kesungguhan. Jangan engkau mengaku beriman, Allah bilang. Sebelum kau kuuji, kata Allah. Berarti untuk kita bisa mengaku diri kita beriman, siaplah untuk menerima ujian-ujian itu dengan lapang dada. Nanti di sini 7 ilmu pencari hati akan membimbing kita. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan perbuatan-perbuatan Allah, bagaimana kita bisa menerima perbuatan-perbuatan Allah karena Allah. Itulah kebaikan Allah.
Al-Quran adalah petunjuk. Seperti yang dikatakan Ustaz Oke, bisa dibacakan di surat 45 ayat 20. Oh baik, sebentar saya share dulu ya, share screen saja ya. Ya. Oke, 45 surat Al-Jasiyah ayat 20. Sebentar. Padahal di situ ada Pak Budiman tuh, biasanya lebih cepat dia tuh. Oke. Ada. Ya, sebentar. 45 ayat 20 kita share. Oke. Baik. Surat 45 ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Silakan. Oke. Al-Quran adalah pedoman bagi manusia. Sudah dipastikan itu adalah pedoman untuk manusia. Tapi manusia yang apa? Manusia yang bagaimana? Yang bisa menggunakan dan bisa mempraktekkan, juga bisa membuktikan. Itulah manusia-manusia yang yakin, yang keimanannya kepada Al-Quran 100% insya Allah. Menuju ke arah situ perlulah kita proses. Menuju satu keyakinan. Kalau saya pribadi untuk belajar meningkatkan keyakinan itu ada proses yang saya lalui. Dari mulai perbuatan Allah yang kita terima sampai dengan proses dikabulkan. Saya menjalani harus dengan satu proses. Alhamdulillah, saya bentuk satu keyakinan dalam diri saya terkait apa yang ada di Al-Quran, saya praktekkan. Seperti contoh, pada saat saya ingin memiliki rumah singgah yatim untuk dia belajar, itu adalah kemauan Allah. Saya coba ambil satu kejadian ini untuk menambah keyakinan saya. Pertama gini, Ustaz Oke. Tercetus dalam hati saya bahwa Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi. Berarti manusia diciptakan Allah di dunia hanya untuk pengabdian. Tidak ada yang lain. Jangan salah dalam menyikapi hal ini. Mengabdi dulu kepada Allah, insya Allah hukum dunia pasti diikutin sama Allah. Kebutuhan dunia pasti dicukupi sama Allah. Kita pegang di situ dulu. Karena ini praktik yang sudah saya jalani. Alhamdulillah, saya kebetulan Allah kasih amanah. Saya ada saung di Bogor. Saya kasih nama saung singgah ridha Allah. Di 2010 saya mohon sama Allah pada saat itu. Ya Allah, saya akan menjalani perintah-Mu. Untuk apa? Untuk menyayangi yatim, miskin, fakir miskin, dan janda-janda doa. Dan alhamdulillah Allah kabulkan. Dalam bentuk pada saat itu saya pagi hari di saung itu saya kedatangan tamu. Dan pada hari itu sangat cerah. Saya sebut namanya Ibu Nandi, kepala sekolah. Kepala sekolah yang membimbing anak-anak di Bogor, di kampung itu. Dan dia katakan bahwa Pak Doni, saya memohon untuk bisa diberikan fasilitas tempat untuk saya bisa mengajar anak-anak yatim dan duafa di saung. Subhanallah. Itulah Allah. Jika ada satu keinginan hati yang tujuannya adalah tujuan Allah, Allah akan segera kabulkan. Wujudkan itu dengan satu perbuatan. Alhamdulillah saya terima, saya sambut Ibu Kepala Sekolah, silakan. Itu 2008. 2008 saya masih saung kecil pada saat itu. Alhamdulillah mulailah anak-anak belajar. Di situ belajar Iqra, belajar membaca, belajar bermain. Awalnya dari 15 orang. Saya ditanya, bagaimana Pak Duni untuk semua yang insya Allah saya siapkan.
Apa kebutuhannya tolong sampaikan kepada kami. Terus untuk seragamnya kami siapkan semuanya. Karena saya melihat ibu guru itu adalah satu wujud doa yang Allah kabulkan. Atas keinginan saya untuk bisa menjadikan saung itu bermanfaat, dan itu atas perintah guru kami. Buatlah saung di sini, insya Allah nanti ada orang mengaji, orang belajar di sini, dan jadi kita bermanfaat. Itu yang saya pegang. Berawal dari kejadian itu menambah satu keyakinan saya. Itu baru hal yang kecil di depan. Saya punya keinginan, saya memohon, dan besok paginya datang guru dan bisa diperkenalkan untuk belajar mengajar. Itu 2008. Nah, pada saat itu masih ada 2 ruangan di sana. Hanya 2 ruangan. Saya sama Ustadz Oke sering sekali Sabtu Minggu kita coba di sana belajar menyampaikan kepada orang-orang di sana. Dan hampir 5 tahun kita juga belajar menyampaikan di sana. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun masih diisi oleh Ustadz Andi dan Ustadz Epi di sana. Dan alhamdulillah sekarang saung sudah membesar. Awalnya 15, sekarang sudah 150. 150 yatim dan duafa yang belajar di sana. Ini suatu hal yang sangat-sangat membuat saya menambah yakin. Dan pada saat itu pun mulailah rasa saya kepada Allah mengejar itu sudah muncul. Dan saya kejar ilmu ini sampai saya buktikan. Saat itu saya masih bekerja. Kebetulan saya manajer planning and development di PT Axel Aksiata waktu itu. Tapi kondisi saat itu memang saat itu saya banyak sekali waktu yang terserap di kantor, dan mungkin Sabtu Minggu saya banyak bermain di Bogor dan mulai membuat satu program-program bersama guru-guru. Dan alhamdulillah untuk menambah satu keyakinan lagi, pada saat jumlah anak-anak di sana sudah besar, dan saya mohon lagi kepada Allah, ya Allah, tempat ini sudah tidak cukup ya Allah. Saya ingin bikin rumah singgah untuk mereka bisa belajar, untuk dia bisa belajar mengaji. Alhamdulillah, saya waktu itu saya ingat punya duit hanya 700.000 rupiah. 700.000 rupiah saya minta sama Allah, saya ingin bangun rumah 2 lantai untuk mereka belajar ya Allah. Saya mohon tiap malam sama Allah. Di malam hari itu saya mohon terus. Alhamdulillah saya wujudkan. Saya wujudkan bukan berarti saya punya uang. Saya hanya memberanikan diri mewujudkan niat saya, yaitu saya akan beli cakar ayam, saya beli pasir, dan saya beli semen. Saya tancapkan cakar ayam di tanah. Kebetulan memang saya punya tanah 110 meter persegi. Saya tancapkan, saya pasang semen di situ. Saya foto. Alhamdulillah itu tahun 2010. Saya broadcast itu ke teman-teman. Teman-teman di Facebook, di Instagram, dan teman-teman multimedia. Saya katakan alhamdulillah, peletakan batu pertama rumah singgah yatim duafa dimulai. Subhanallah, sambutan dari teman-teman, alhamdulillah Allah gerakkan mereka. Alhamdulillah saat ini sudah terbangun 2 lantai. Alhamdulillah tergunakan, termanfaatkan. Alhamdulillah sebesar 270 juta Allah berikan untuk menjadikan bangunan tersebut. Suatu hal yang memang harus kita yakini bahwa saat kita mendahulukan Allah, Allah akan urus keduniaan kita. Alhamdulillah, dari kondisi saat ini, di 2016 saya pensiun dini. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun saya tidak bekerja. Disinilah perbandingan. Dulu sempat saya dikatakan, Pak Doni enak, tenang. Pada saat kita menyampaikan di saung, Pak Doni enak, bisa tenang, bisa gajian, bisa punya uang, tiap bulan dapat gajian. Mereka mengatakan seperti itu, ibu-ibu yang jamaah yang ada di Bogor.
Saya ketawa. Ya, secara iya seperti itu. Tapi tetap kondisi ketenangan itu tidak bisa karena dunia. Ketenangan itu kita berdasarkan karena Allah. Nah, disitulah muncul dalam diri saya terjadi perbedaan. Yang saat ini saya alami, sudah 2 tahun, hampir 3 tahun saya tidak bekerja. Dan pada saat itu memang ada program 2016 akhir, saya ada program pensiun dini. Saya ambil pensiun dini. Saya sampai sekarang, alhamdulillah, tetap masih ada satu ketenangan. Alhamdulillah, tetap istiqomah saya. Masih tiap pelajaran murid-murid tidak putus. Alhamdulillah tiap Jumat tetap ada Jumat Barokah. Mereka makan, mereka belajar, tetap guru bertambah dari 6 menjadi 8. Jadi apa yang harus dikhawatirkan? Karena mari kita yakini sama-sama bahwa jika kita istiqomah di dalam kita menjalani dan membuat satu perbuatan yang awalnya dari keinginan Allah, jangan khawatir. Allah mainkan dari segala penjuru. Allah sudah siapkan rezeki yang tak terduga. Alhamdulillah, sampai saat ini saya buktikan itu. Dari mulai saya bekerja sampai sekarang saya tidak bekerja, toh masih seperti ini. Masih hidup, masih makan, anak tetap sekolah. Alhamdulillah, masih bisa keliling untuk dakwah bersama Ustadz Oke kalau tidak corona. Alhamdulillah, Allah kasih corona, saya banyak berdekat lagi sama keluarga saat ini. Nah, disitulah kita menuju satu ketenangan. Dalam proses kita untuk meningkatkan derajat, kita menuju derajat yang nafsu yang mutmainnah. Itu perbuatan-perbuatan yang Allah izinkan terjadi dalam diri kita, kita sering bahas dalam perbuatan kajian sabar. Sabar itu adalah mampu menerima hal yang tidak enak. Sebenarnya sabar pun salah satunya dalam menuntut ilmu juga bersabar. Jadi jangan putus asa untuk terus kita berbuat selama kita masih koridor di jalan yang lurus. Jangan khawatir. Saya memberi satu keyakinan pada saat saya menjalani itu, ternyata banyak yang tak terduga yang saya dapatkan karena saya istiqomah dan mencoba untuk istiqomah untuk itu. Jamaah keluarga besar Allah yang insya Allah Allah muliakan. Kita harus tahu, paham, dan tujuan kita ada di dunia. Pertama, Allah tidak lain menciptakan kita dan jin hanya untuk mengabdi kepadanya. Yang kedua, Allah hanya menciptakan kita sebagai khalifatullah. 2 keinginan Allah ini yang jangan lepas dari setiap tindak tanduk kita dalam berbuat di dunia. Insya Allah kita dahulukan ini, dunia akan diikutkan. Walau alam. Dan itu saya lakukan dan alhamdulillah Allah buktikan pada saya. Mari kita terus istiqomah terus. Untuk terus menjalani 7 ilmu penjernih hati, mari kita sharing, kita bertukar pendapat, kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Karena sudah jelas pada saat kita mulai melangkah, yang saya alami pada saat kita melangkah, saya melangkah untuk masuk di istiqomah. Allah buktikan satu hal yang mungkin pada saat itu menjadi satu tanda tanya kepada saya. 2007, saat saya mulai kenal pengajian majelis keluarga besar ridha Allah ini, alhamdulillah Allah kasih promosi saya sebagai manajer operasional cuman di wilayah jauh di daerah Senggigi Lombok. Pagi itu saya dipanggil sama general manager saya, Pak Doni, harap Pak Doni datang. Ini satu kisah-kisah yang memang saya alami dan saya wujudkan ini, saya buat satu keyakinan, kesungguhan saya
Sehingga ada satu kemantapan diri saya. Untuk bisa saya masuk ke keluarga besar Ridho Allah ini memang sebelumnya sempat saya berkeliling sampai dikenalkan dengan Ustadz almarhum Ustadz Nur Muhammad bahwa ini ilmunya kok bagus dan mudah, dan saya sudah katanya jalani saja, ikuti saja. Itu pesan dari almarhum. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Pada saat pagi hari saya dipanggil oleh general manager. Saya ditawarkan, Pak Oke. Ditawarkan menjadi manajer. Di manajer, cuman manajer operasional di daerah Senggigi. Itu menjadi satu kira-kira menurut Ustadz Oke, dari staf menjadi manajer, itu kira-kira peningkatan atau penurunan. Oh, peningkatan jauh. Kalau itu saya ambil, Pak Doni. Disitulah benar-benar satu godaan atau satu ujian yang saya anggap pada saat itu, entah itu ujian atau itu saya harus bersyukur. Tapi yang di dalam hati saya pada saat itu memang saya lagi intens ya waktu itu dengan Ridho Allah 2007 ini. Saya bilang sama bos saya itu, bos general manager Pak Imam Mualim, Pak, alhamdulillah saya terima. Tapi mohon kasih 1 hari untuk saya bisa menjawab. Jadi kamu tidak jawab hari ini, Dodi? Tidak, Pak. Saya akan minta petunjuk dari Allah dulu. Besok pagi saya jawab. Saya dengan begitu, Pak Ustadz Tepke. Saya sampaikan itu ke Pak Imam Mualim waktu itu, Pak Al ya bos saya. Oke, saya besok pagi tolong kamu kasih jawaban. Kalau kamu bisa, minggu ini kamu harus berangkat ke Lombok. Alhamdulillah, saya waktu itu langsung sholat duha. Saya mohon sama Allah, ya Allah, saya punya waktu besok pagi untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Mohon petunjuk ya Allah. Setiap sholat saya minta sama Allah. Sholat duhur, saya minta lagi sama Allah. Ya Allah, saya harus jawab besok pagi ini bagaimana ya Allah. Saya lagi baru kenal ilmu ini. Saya baru kenal pengajian ini. Tapi saya dapat ujian entah ini harus bersyukur atau seperti apa. Saya bingung. Saat itu saya bingung. Terus terang saya bingung. Tiap sholat saya minta sama Allah untuk diberikan petunjuk. Nah, alhamdulillah. Di sholat malam saya minta sama Allah. Itu the last minute nih ya, Ustaz Oke ya. Ya. 11 menit pada saat itu jam 2:30 pagi. Setelah saya sholat malam, saya minta lagi sama Allah. Saya mohon, ya Allah, ini waktu saya terakhir untuk Engkau kasih saya petunjuk ya Allah. Bagaimana saya harus jawab besok pertanyaan? Apakah saya berangkat atau saya stay di Jakarta? Nah, di dalam kondisi itu saya tidur. Di bangku, di sejadah yang tempat saya sholat. Saya tidur, alhamdulillah di situ saya bermimpi. Begini Ustaz Oke mimpinya. Saya ingat sekali mimpi. Itu udah tahun 2007, udah berapa tahun kira-kira? 13 tahun. 13 tahun. Saya bermimpi. Jadi saya menginap di rumah teman saya namanya Pak Habib. Itu bos saya juga saat itu. Dan saya nginap pada saat itu terdengarlah azan subuh. Saya bangun dari tidur saya. Saya bangun dari tidur saya niat untuk berangkat pergi sholat subuh. Begitu saya bangun, saya pinjam motor sama teman saya. Bib, saya pinjam motor, saya mau sholat subuh. Oh ya silakan pakai. Nah begitu saya buka pintu, di situ saya melihat cahaya, tulisannya Masjid 86 km. Menurut Ustaz Oke 80 km itu kira-kira dari sini kemana ya? Purwakarta lah. Purwakarta ya, 80. Itu dalam mimpi ya? Itu mimpi saya. Di dalam tidur saya setelah saya sholat itu saya mohon berdoa terakhir saya pada itu, tolong petunjuk ya Allah. Saya tidur dan mendapat mimpi itu. Nanti saya akan tanya Ustaz Oke, kira-kira menurut Ustaz Oke seperti apa? Nah di situ tertulis Masjid 86 km. Kurang lebih Jakarta Purwakarta. Di dalam mimpi itu saya harus berangkat pergi ke masjid. Tujuannya 86 km. Saya tetap berangkat. Dilalah. Tidak ada yang kebetulan. Di dalam mimpi itu pun saya selah motor. Saya bunyi itu motor.
Jreng, pada saat motor itu berbunyi, terlihatlah cahaya terang, bunyi, dan terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunyi seperti itu. Dan saya berbangun. Saya terbangun. Kira-kira, adakah kira-kira gambaran Ustaz terhadap mimpi itu? Karena mimpi itu adalah saya singkat dan saya ingat terus. Dan insya Allah saya sudah diskusi oleh Pak Guru dan insya Allah itu petunjuk. Kalau saya sih kalau mimpi pasti tanya Pak Guru, Pak Doni. Ya, jadi nggak ada gambaran kalau saya. Saya sempat ya mungkin. Kan saya bilang begini, pagi-pagi saya telepon Pak Guru. Pak, terkait kejadian ini, saya dipromosikan untuk menjadi manajer di daerah Senggigi Lombok. Tapi saya belum jawab pertanyaan itu dan pagi ini saya harus jawab. Dan di situ saya memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk. Dan alhamdulillah Allah kasih mimpi saya ceritakan dan alhamdulillah itu petunjuk. Pak Guru mengatakan itu petunjuk. Pak Guru menjelaskan seperti ini. Di dalam perjalanan saya bangun tidur dan saya pergi ke masjid sejauh 86 km, itu adalah perjalanan ibadah. Oke, Pak? Ya, paham. Terus 80 kilo 6 km Jakarta Purwakarta itu menggambarkan satu jauh titik yang jauh. Dan yang kedua, pada saat saya menyalakan motor, muncul kesungguhan dalam diri saya untuk tetap berangkat. Inilah azan dan terasa dekat. Dan saya terbangun. Dan itu Pak Guru mengindahkan, Pak Doni yang dekat aja ada. Yang jauh juga ada. Sama-sama tujuannya adalah ibadah, mencari nafkah, memberi ibadah kepada Allah. Sekarang kalau kita tarik kesimpulan dari kejadian dan permohonan Pak Doni bahwa saya dipromosikan, di sana di Senggigi Pak Doni beribadah, mencari nafkah. Dan di Jakarta Pak Doni juga beribadah, mencari nafkah. Tinggal kembali ke Pak Doni seperti apa. Saya dikasih tanya gitu. Oke. Deal, saya tetap di Jakarta. Saya ambil seperti itu. Saya lepaskan kesempatan itu dan alhamdulillah saya tetap istiqomah untuk mempelajari 7 ilmu penjernih hati atas bimbingan Pak Guru. Sampai saat ini saya di Jakarta. Alhamdulillah dengan proses keyakinan itu sebulan kemudian alhamdulillah saya juga dipromosikan manajer di Jakarta. Berarti kalau pada saat itu Pak Guru nggak ngasih arahan gimana, apa mau stay di Jakarta atau di Lombok atau diserahkan lagi ke Pak Doni waktu itu? Tidak, Pak Guru hanya pilihan. Iya. Pilihan Pak Doni. Saya hanya memberikan gambarkan 80 km itu ada gambaran jauh dan dekat juga ada. Berarti yang disampaikan di sana ibadah, di sini pun ibadah. Oke. Ya. Saya, apakah saya kuat keimanan saya pada saat saya sendiri di Senggigi ada bimbingan. Iya. Stay terus di ridha Allah walau alam bisawab. Alhamdulillah dengan penuh keyakinan saya samperin pada saat itu pagi itu saya masuk ke ruangan bos saya bilang, Mas Al, terima kasih atas tawarannya, untuk sementara saya belum bisa tempatkan saya di sana. Saya lagi untuk terus belajar dan hijrah untuk menimba ilmu di keluarga besar ridha Allah. Itu yang saya lakukan sampai saat ini. Nah muncul itu berubah satu keyakinan lagi buat saya. Apa yang terjadi pada saat itu menambah keyakinan saya. Pada saat saya istiqomah di ridha Allah, saya ngaji pada saat itu di rumah bapak yang masih di komplek Depen ya nomor 25 Jalan Bunga. Di Lala ini agak sedikit goib ya. Mungkin entah pas nggak saya sampaikan di sini. Karena ini nyata gitu. Kenyataan yang memang bagaimana kalau kita menuju ke arah kesungguh-sungguhan dan menuju ke arah jalan yang lurus itu pasti digoda. Sudah pasti. Jadi jangan takut. Hanya orang-orang yang ikhlas yang Allah bisa tolong. Karena pada saat kita ikhlas Allah turut campur. Itu yang harus menjadi satu keyakinan kita. Ceritanya cukup goib.
pada saat saya ngaji. Kira-kira gimana Ustaz Toga? Saya sampaikan di sini. Kalau pengalaman sampaikan aja Pak Doni, kan supaya pelajaran juga, kan memang kita harus beriman kepada yang gaib juga. Silakan. Oke, saya ceritakan sedikit. Ini ada 3 cerita yang menambah satu keyakinan saya kenapa stay di sini. Ya. Oke, ini jam 11 ya. Nanti kita buka pertanyaan forum diskusi aja ya. Satu lagi, menjadi tambah satu keyakinan saya. Pada saat saya sedang ngaji malam itu di rumah Pak Guru, dan dilalah pada saat itu yang ada di rumah hanya pembantu dan anak saya. Dan alhamdulillah pada saat itu ada telepon. Jam 10:30 kalau kurang lebih di situ. Pembantu saya bilang, dan di depannya juga mungkin ada satu jamaah ya, nama Bu Ibrahim yang menyaksikan itu. Dia telepon, Om, di rumah ada siapa? Katanya. Kenapa Bude? Ada Bibi sama Dandi, saya bilang gitu. Kalau saya lagi ngaji di rumah Bapak di Cemangis. Oh ya, itu ada orang loncat di tangga, baju putih. Siapa ya Om? Orang, saya bingung. Loncat di tangga, dia stay di tangga. Dilihat dari luar sama kota Bude Ibrahim, sama pembantu saya. Nah, saya di situ dalam konteks itu saya jadi bingung. Ada apa di rumah saya gitu. Ya. Nah, saya tanyakan itu ke Pak Guru. Pak Guru, kayaknya di rumah saya ada yang ganggu karena orang di rumah ketakutan. Katanya ada orang baju putih loncat-loncat gitu kan. Nah, alhamdulillah. Oke, nanti kita ambil pelajarannya kata Pak Guru begitu. Dan alhamdulillah setelah pengajian usai, Bapak mohon kepada Allah. Dan pada saat itu makhluk yang ada di rumah yang loncat baju putih itu Allah hadirkan ke mediasi. Waktu itu masih Bukus. Bukus dengan gagahnya pada saat itu begitu Bapak mohon, ya Allah, mohon beri pelajaran. Siapa yang ada di rumah Pak Doni yang mengganggu? Masuklah. Apa yang terjadi reaksi dari Bukus? Langsung dia seperti Hanuman. Seperti itu. Kaget saya. Wah, dilalat saya kaget. Astagfirullah. Ada apa nih? Nah, Pak Guru memberi pertanyaan-pertanyaan kepada mediasi. Ini siapa? Marah dia. Kenapa marah? Marah aja dia. Wah, reaksinya sangat menakutkan pada saat itu. Dan saya dijelaskan pada saat itu, kenapa kamu ganggu rumah Pak Doni? Dia begitu sama si yang ada di dalam mediator. Saya tidak suka. Saya tidak suka dia ada di sini. Saya tidak suka dia ikut ngaji. Itulah dia. Hanuman yang dalam bentuk siluman yang memang dulu ya mendampingi saya. Ya alhamdulillah. Disitulah sampai mungkin yang dikatakan ilmunya tinggi, dia sudah bisa menyentuh benda sehingga ada satu hiasan dinding di rumah saya itu melayang, pecah dan kemana-mana. Dan itu menjadi satu pertanyaan. Kalau memang talinya putus, dia akan jatuh ke bawah dan dia masuk di belakang TV. Tapi dia terbang dan dia ada di tengah-tengah hutan seperti itu. Itu menjadi pertanyaan saya. Dijelaskan oleh Pak Guru, alhamdulillah. Bersyukur Pak Doni. Karena apa? Karena insya Allah kalau kita menuju jalan yang lurus, yang di belakang ini tidak suka, pasti akan menggoda. Dan alhamdulillah, disinilah pelajaran yang sangat bisa saya maknai, bahwa jangan takut untuk menuju jalan yang lurus. Sudah pasti digoda. Kalau nggak mau digoda, silahkan jadi temannya saja. Mungkin begitu aja, Ustaz Toke. Ya, baik. 3 pengalaman untuk menambah keyakinan saya dan sampai sekarang membuat saya menjalankan ini dengan ketenangan. Tanpa ada mungkin ya karena kita memang saya jalan terus sama Ustaz Toke dan saya diceramahin terus setiap hari ya, sehari 3 kali ya. Ya alhamdulillah bekas-bekas itu terusnya dibimbing oleh Pak Guru sampai dengan saya memang udah berikrar dalam hati saya akan sampai mati untuk terus berjuang di keluarga besar itu Allah. Baik Pak Doni, di sini ada pertanyaan, titipan pertanyaannya dari Facebook juga. Jadi dia bertanya begini Pak Doni, kan tadi Pak Doni cerita katanya tentang jalan hidupnya bahwa
ketika ada kegalauan berdoa mohon petunjuk. Nah, ini kasusnya ada jamaah sudah berdoa terus-menerus tapi kok kayaknya nggak dapat mimpi dan masih bingung bagaimana yang harus dilakukan supaya kondisinya, kalau Pak Doni kan tadi cerita katanya langsung dapat petunjuk, misalnya oh saya harus di Jakarta, kemantapan hati. Nah, ini ada yang sudah berusaha berdoa tapi nggak dapat petunjuk. Nah, itu kira-kira gimana nih tipsnya supaya bisa dibimbing lewat petunjuk dari Allah? Oke, gini. Kalau dari urutan-urutan kejadian, apapun yang saya inginkan, insya Allah untuk Allah. Munculkan itu dulu. Jadi, bila kita ingin diberikan satu petunjuk dengan mudah, munculkan dulu, niatkan dulu karena Allahnya dulu. Itu didahulukan dulu. Karena pertama, saya dikasih petunjuk, saya pergi ke sana, urusan dunia saya dapat manajer, atau saya stay di sini untuk mengaji. Itu pilihan saya. Saya munculkan dulu, saya pengen ngaji ya Allah. Maka kita petunjuk, di sana apa sih sini? Nah, dapat petunjuk itu. Bisalah kita baikkan. Yang kedua, saya minta sama Allah untuk bisa dimanfaatkan saung ini untuk anak-anak mengaji. Itu kemauan Allah lagi. Diwujudkan lagi sama Allah. Yang ketiga, saya minta dibangunkan rumah singgah yatim duafa. Itu untuk Allah lagi. Diwujudkan. Nah, tiga pengalaman ini menambah sama keyakinan, dulu kan Allah. Dunia akan ikut Allah. Baik, Bapak Ibu. Silakan kita buka sesi pertanyaan. Kalau misalnya memang Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut, supaya Bapak Ibu lebih jelas, mungkin kan tadi Pak Doni sudah bercerita tentang pengalaman hidupnya ya, perjalanan masuk ridho Allah, lalu bagaimana proses hidup perjalanan sampai akhirnya memutuskan dari level manager terus resign dan sekarang mengaji. Nah, mungkin ini juga ada pertanyaan lagi dari media sosial Pak Doni, pertanyaan lewat Facebook. Pertanyaannya, bagaimana Pak Doni memantapkan, waktu itu kan posisi Pak Doni sudah enak ya di Excel, terus kok tiba-tiba berani memutuskan untuk keluar, padahal kan kalau dilihat mungkin masih punya tanggung jawab, beban angsuran dan lain-lain. Mohon, karena saya juga ingin seperti itu, wirausaha sendiri tapi masih belum punya keberanian untuk itu. Bagaimana cara memantapkan hati kita? Silakan. Alhamdulillah, terima kasih pertanyaan. Mudah-mudahan ini gambaran atau pertanyaan yang memang banyak ditanyakan sebelum saya ngambil keputusan. Dan saya sempat diskusikan ini ke Pak Guru, bahwa jika satu kemantapan itu datang, pegang kemantapan itu dan yakini itu dan lakukan. Dan alhamdulillah dengan semangat satu ya, keinginan saya untuk dekat dengan Allah, bergantung dengan Allah, itu lebih mudah diadakan jika saya tidak terima gaji. Satu. Kalau sudah punya gaji, susah sekali saya memunculkan rasa bergantung kepada Allah. Tanggal 22 gajian. Excel tanggal 22 ke gajiannya. Jadi sulit sekali ya. Itu sih keberanian saya untuk ambil satu keputusan. Yang pertama itu. Tapi munculkan dulu karena Allahnya. Saya ingin bergantung. Saya ingin mudah bergantung kepada Allah. Munculkan itu dulu. Itu wujud kesungguhan. Jangan engkau mengaku beriman sebelum kau uji. Jadi sudah siap untuk menghadapi ujian, harus siap. Saya anak saya masih sekolah. Alhamdulillah. Sekarang juga masih sekolah. Nanti saya buat satu cerita lagi yang menambah satu keyakinan. Pada saat saya sudah lepas dan Allah izinkan dan dikabulkan. Itu lagi anak saya itu. Satu orang dari 280 anak masuk UI. Psikologi sesuai apa yang dia mau. Saya mohon lagi sama dia. Cuma metode cara how to do-nya disampaikan kepada Allah dengan wujud dengan kesungguhan. Baik. Berarti kesimpulannya memang fokusnya adalah yang pertama niatnya diluruskan ya, Ustaz Doni ya. Baik, ini ada pertanyaan dari jamaah dari Bu Ita Palembang. Bu Ita mau diskusi atau via chat? Kayaknya mungkin diskusi ya. Baik, kalau diskusi silakan. Sudah dibuka unmute-nya kalau Bu Ita mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya gini, terkadang kan kita memang berdoa dengan kita doa ada sesuatu yang keinginan, ya permohonan ya kepada Allah. Kadang kita langsung berpikir begini,
agar doa kita bisa segera dijawab, boleh nggak ada kayak apa ya, niat atau nazar? Misalnya saya minta sesuatu ini, bila terwujud, saya maunya nanti gini gitu, tapi harus, bukan harus ya, rasanya nunggu terwujud dulu, terkabul, baru kita ada yang mau kita lakukan sesuatu untuk Allah gitu, apa perbuatan yang apa ya istilahnya apa ya Ustaz? Intinya kita ingin memberikan sesuatu yang lebih ketika jawab. Terima kasih Ustaz. Oke, alhamdulillah, terima kasih Bu Ita. Kalau konteks dari nazar itu, saya sempat dapat teguran juga pada saat itu tahun 2008 ya, terkait ucapan saya. Ini yang sangat harus hati-hati terkait janji ya. Yang saya sangat pegang di sini, pada saat itu kejadiannya begini. Pada saat itu Ridho Allah sedang membuat perekonomian rakyat dalam bentuk koperasi. Dia beli beras dari Kerawang dan pada saat itu beras itu terjual. Ada sisa 2 karung. Nah gini Bu Ita, 2 karung itu pada saat itu kondisinya kurang tidak bagus dan tidak bagus untuk dijual. Dan saya sempat diskusi pada saat itu sama jemaah Ridho Allah dan kebetulan masih tetangga saya di Kalisari. Saya bilang gini, oke Pak, yang 2 karung itu bagi-bagi aja nanti saya bayar. Saya bilang begitu. Itu terucap pada saat itu dalam kondisi memang saya punya kemampuan. Tapi saya lupa menjalaninya. Alhamdulillah saya dipanggil sama Pak Guru, Pak Doni saya mau bicara 4 mata. Oh iya Pak, ada apa Pak? Tolong Pak Doni, saya dapat informasi dari petunjuk ini bahwa Pak Doni mengucapkan sesuatu sudah masuk kategori nazar kepada Allah. Janji kepada Allah. Tolong cari apa yang Pak Doni sampaikan pada saat itu. Nah itu jadi satu pertanyaan dari saya, apa ya? Nah Pak Guru tidak memberikan informasi yang yang saya sampaikan, tapi saya suruh mencari. Akhirnya Bismillah saya tanya ke teman-teman. Almarhum Pak Tri, almarhum Pak Toyo saya tanya, dan alhamdulillah ada Pak Ibrahim, tetangga saya yang mengatakan, oh iya Pak Doni sempat ngomong pada saat itu, Pak Doni akan berikan beras dan akan bayar beras itu. Tapi Pak Doni lupa. Ternyata beras itu sudah terjual. Nah itu sudah masuk kategori janji. Nah kembali lagi ke pertanyaan Bu Ita. Hati-hati dengan berjanji. Hati-hati dengan mengatakan yang kita sudah kemampuan. Harus diwujudkan dengan kesungguhan. Boleh berdoa, ya Allah kabulkan doa ini. Salam mimman dikabul, saya akan bagikan 100 anak yatim. Boleh. Cuman hati-hati. Jangan sampai kita lupa. Karena iblis tidak pernah berhenti untuk menggoda kita. Itu sangat kita waspadai. Mungkin kalau kita tidak mampu, tidak masalah. Misalkan saya hanya seorang yang mungkin hariannya tidak hanya mencukupi keluarga saya. Oh nanti saya akan belikan mobil. Itu tidak mungkin. Tidak masuk kategori yang sesuai. Kita ngomong silahkan aja ngomong. Kamu bercanda doang gitu. Tapi kalau kita mampu, kita menyampaikan dan itu sudah terekam, insya Allah hati-hati masuk ke dalam janji kita. Dan alhamdulillah saya recovery itu kita buat pada saat itu saya beli beras dan sampai saat ini saya siapkan beras di rumah saya setiap bulan 1 kali. Itu bentuk modul kesungguhan saya akan coba hilangkan janji saya kepada Allah. Saya akan penuhi janji itu. Mungkin bukan bentuk kejadian pas saat itu berasnya sudah saya beli lagi. Enggak. Saya setiap bulan alhamdulillah saya minta sama istri saya siapkan 50 kilo dan silakan. Alhamdulillah. Sampai saat ini tetap saya jalani. Mungkin itu Bu Ita. Boleh aja berdoa tapi hati-hati. Jangan sampai lupa. Pada begitu dikabulkan lupa. Masuk kategori janji. Nanti Allah akan kupas, akan bersihkan itu dari kejadian-kejadian. Entah itu bentuknya. Kalau kita nggak makanya timbul ujian ya Ustadz ya. Walau bisa ujian, bisa teguran. Kalau mungkin janjinya lupa, bisa ditegur. Ya kita pegang teguran aja biar kita lebih dekat kepada Allah. Biar lebih guna muhasabah kita, introspeksi kita lebih mantap lagi. Oke, jelas Bu Ita? Jelas. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Erlina. Izin bertanya, bagaimana cara aman melaksanakan ibadah kepada Allah tanpa modus, tanpa ada niat lain, misalnya memperbanyak puasa sunnah dengan niat untuk sehat, contoh lain bersedekah dengan niat untuk rezeki berlimpah. Bagaimana Ustaz Doni? Silakan jawab. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
apapun niat itu hanya satu, ikhlas karena Allah. Jangan kasih embel-embel. Kalau sedekah sudah pasti, menolak bala, mengganti rezeki, sudah pasti. Nggak usah diikut sertakan. Dalam hati kita ya, hati kita hanya menjalankan perintah Allah. Pegang itu. Karena sudah rumus bahwa engkau sedekah akan dilipat gandakan 700 kali. Pelajarannya jelas. Apabila engkau sedekah, engkau akan ditolak oleh bala. Akan mengurangi para bahaya. Itu sedekah. Bahkan pertanyaan Rasulullah pada saat itu, ibadah apa yang engkau paling suka? Sedekah. Jadi lakukan, just do it for Allah. Jangan ada embel-embel. Allah tahu kemauan ibu apa dan ibu mohonkan saja kepada Allah. Dari dasar ikhlas itu Allah akan cukupkan kebutuhan ibu nantinya. Allah tahu ibu pengen sembuh dalam sakit. Allah tahu ibu butuh pengen hijrah. Allah tahu. Jadi lakukan semua karena Allah. Bismillah, ya Allah, saya hanya melakukan ini menjalankan perintah. Wujudkan dalam satu perbuatan. Allah. Insya Allah jaga. Karena dengan ikhlas, iblis tidak bisa menggoda. Yakin itu. Baik, Bu Herlina, jelas Bu Herlina? Kalau sudah jelas. Oke. Baik, ini ada titipan pertanyaan lagi, Pak Doni. Ya. Mengenai masalah Pak Doni kan kalau bisa misalnya kalau punya masalah tadi kan selalu bercerita bahwa bisa mengadu kepada guru nih. Ya. Bagi misalnya saya seorang yang misalnya belum punya guru atau tidak ada guru, bagaimana ya kira-kira misalnya kalau saya punya permasalahan seperti tadi kan Pak Doni petunjuk bisa diskusi dengan guru karena Pak Doni punya guru. Misalnya kalau saya yang belum punya guru apa yang harus saya lakukan, Ustaz Doni? Mohon pencerahannya. Oke, kalau saya jadi bapak, pertama munculkan keinginan saya mendekat kepada Allah. Yang kedua, sampaikan kepada Allah saya ingin punya guru. Allah akan membimbing orang-orang yang punya kesungguhan. Insya Allah Allah arahkan. Jadi munculkan dulu keinginan kepada Allah. Yang tujuannya adalah untuk mendekat kepada Allah. Nanti Allah akan bimbing dan pasti dibimbing insya Allah. Nanti entah bentuknya apa nggak usah diajarkan Allah. Karena itu awal muasal saya ketemu pengajian ridha Allah. Nah mungkin bisa diceritakan Pak Doni supaya jelas lah. Saya ceritakan nih boleh? Ya untuk awalnya. Jadi awal-awal saya ketemu pengajian ridha Allah pada saat itu saya pulang kantor malam kurang lebih pada saat itu saya kecelakaan di daerah Cijantung karena jatuh dari motor dan saya di situ menangis. Saya menangis dan merintih dalam hati saya, ya Allah. Mohon petunjuk ya Allah, berikan saya ya Allah jalan yang lurus ya Allah. Saya sudah punya anak, saya sudah punya istri, mohon bimbing saya ya Allah. Di situ nangis hati saya. Sampai rumah dalam keadaan berdarah, istri saya bersih-bersihkan di depan ada pengajian. Waktu itu di rumah Pak Ibrahim. Nah, pada malam itu saya tanya ada apa di depan pengajian Pak Ibrahim. Oh iya, alhamdulillah. Dan besok subuhnya saya melihat Pak Ibrahim di musola. Nah, saya lihat kok sholatnya enak, pelan, tenang. Itu jadi pertanyaan dalam diri saya. Saya tanya Pak Ibrahim, Pak, Bapak kok sholat, kok jadi saya ngelihatnya sholatnya khusyuk sekali, saya bilang gitu. Iya saya ngaji sama siapa? Sama Pak Guru Pantono dari Depok, Cimanggis. Pak bisa minta tolong gurunya untuk bisa ngaji di rumah saya malam minggu. Akhirnya saya diundang. Alhamdulillah Bapak Guru bersama tim datang dan ngaji di rumah saya. Itu awalnya. Jadi mulai dari munculnya keinginan dalam hati, Allah sambut dan Allah wujudkan dalam satu kejadian. Sambut terus. Nah dari situ saya mulai, wah apakah ini yang dibilang doa saya yang dikabulkan? Dan mulai dari situ saya belajar, saya mulai banyak bertanya terkait masalah itu diajarkan waktu itu trisila, sabar, zikir dan sebagainya. Saya tanya, kenapa saya harus sabar? Orang semut aja digigit aja, diinjak aja gigit. Saya diajarkan oleh saya. Saya mulai membaca buku. Terkait Ma'rifatullah, saya mulai senang baca buku. Nah, dari situ saya mulai senang-senang. Alhamdulillah, dari situlah
dilihat mungkin ya menurut ya, kesungguhan saya masuklah insya Allah, dan Allah kasih beberapa kejadian-kejadian untuk menambah keyakinan. Oh. Begitu, Pak. Jadi kalau disimpulkan tetap kita yang memohon ya kepada Allah supaya Allah membimbing dan memberi jalan ya agar bisa mendapatkan ajaran yang benar. Allah. Baik, silakan Bapak Ibu ada pertanyaan atau mungkin saya lihat di sini ada Pak Guru ya. Pak Guru mungkin bisa menambahkan Pak Guru pesan dan untuk kita semua, silakan Pak Guru Antono untuk menambahkan. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam. Ya. Monggo Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya tidak 100% buka karena saya masih ngurus itu mak yang sakit. Jadi terlambat ikut, tapi sepintas saya sudah paham lah apa yang dibicarakan Pak Doni. Jadi pertama yang disampaikan Pak Doni sudah bagus. Ya. Saya hanya mau nambahkan sedikit karena saya dengar pertanyaan demi pertanyaan itu selalu intinya pengen hidup tuh enak, dah itu aja intinya. Yeah. Tapi dengan kondisi misalnya Pak Jawa tadi saya belum punya guru, bagaimana diskusi, yang satu bagaimana saya mohon petunjuk, nggak dapat petunjuk, yang satu dan seterusnya. Ya betul. Ya. Nah kita sederhanakan aja biar semua jamaah yang ingin hidup enak itu insya Allah terwujud. Kita sederhanakan aja. Nah, oke. Kita pakai percontohan supaya mudah diterima. Kita itu hidup di dunia kan yang menciptakan Allah. Bahkan ada ayatnya yang intinya biarkan saya mengurus makhlukku yang mana kamu tidak ikut-ikut menciptakan, saya yang ciptakan, itu ada ayatnya, nanti gampang dikira ya, sampai ada begitu. Oke, itu artinya hak prerogatif itu artinya, itu. Oke, yang menciptakan manusia itu Allah. Kemudian Allah memerintahkan kita hidup di dunia dengan konsekuensi Allah juga mengurus kita terus-menerus dan seterusnya. Dan identik dengan anggap aja lah kita dalam satu keluarga. Kita punya orang tua, bapak, ibu, benar? Ya. Oke. Sebelum kita lahir di keluarga itu, ya, kita juga tidak tahu toh dulu di mana, apa wujudnya tidak tahu. Akhirnya terlahir dengan sarana tanda petik yang membuat orang tua kita, kan gitu ya? Ini tanda petik. Ini supaya mudah diterima nih. Nah. Identik dengan dulu kita tidak tahu di mana, kan yang membuat yang menciptakan Allah akhirnya akan ada di keluarga dunia ini. Keluarganya Allah. Sama ya? Sama. Setelah kita terlahir di keluarga kita, orang tua kita ada di situ, ya. Orang tua kita memelihara kita enggak? Memelihara kita. Terus-menerus nggak? Mulai bayi sampai ya sakit ditungguin, ini sekolah dan sebagainya. Identik ya? Kita di keluarga dunia ini, keluarga Allah mengurus kita terus-menerus. Identik nggak? Identik. Masih sudah diikuti ya? Oke. Terus muncul pertanyaan, bagaimana ya Pak ya supaya saya hidup di keluarga itu bahagia, enak-enak, kan semua manusia yang hidup di keluarga pun pasti mengalami perjalanan hidup masing-masing kan? Betul. Ya, betul. Pertanyaan saya satu saja, karena ini kita sederhanakan. Mana yang lebih enak di dalam keluarga tadi? Kita percaya kepada orang tua kita, satunya hebat ekstrim, kita tidak percaya. Yo, mana yang lebih enak hidup kita? Percaya kepada orang tua, Pak. Iya, yang melihara orang tua kita kan, kalau nggak percaya sana, udah kamu keluar sana, kan gitu toh, gampangnya orang tuanya. Nah, kalau percaya, ya sudah enak toh, omongannya apa, kita ikuti, kita dipelihara, nah sama. Jadi kalau kita tuh percaya sama Allah, hidup tuh, ya enak semua toh.
Jadi yang ceritakan Pak Doni kaji kan semua firman Allah. Tinggal kita tuh percaya atau tidak. Kan itu saja. Ya. Kita tidak ambil abu-abu ya. Saya setengah percaya Pak. Oh, saya tidak ambil abu-abu. Kalau itu nanti susah mendalami ilmu ini. Ya, kalau percaya ya sudahlah. Tadi Pak Doni cerita. Kalau orang sedekah tuh Allah bilang menolak bala. Ya sudahlah, enggak usah diniati. Ya Allah, saya akan sedekah biar saya tolak bala. Lah orang ini percaya ke aku enggak. Gitu tuh. Kalau percaya sudahlah, enggak usah mikir ini dan itu. Ya jalani aja apa yang saya kanen. Nah, tapi ini udah bagus, cuma karena sistemnya ya. Jadi pertanyaan ada pertanyaan, bagaimana Pak supaya saya ini walaupun tidak punya guru tapi bisa hidupnya terarah dan sebagainya kan itu. Nah mulailah dari satu tujuan ke Allah dan seterusnya. Nanti lama-lama dibimbing kan gitu. Nah kalau itu kita kunci, sudahlah percaya saja sama Allah. Selesai toh? Allah. Oke. Sekarang saya sederhanakan lagi. Ya. Kalau kita tuh misalnya naik mobil atau naik motor, tujuannya ke Monas misalnya. Pertanyaan saya, ujian yang kita alami, rintangan yang kita alami, dan seterusnya, atau pelajaran yang kita alami, benar nggak bahwa selama perjalanan dari rumah ke Monas, tentunya jalan yang dilewati, benar nggak? Di situ kita akan diberi pelajaran, ujian, dan sebagainya. Benar nggak? Ya, benar. Betul. Artinya, kalau kita tidak menjalani itu, tidak mungkin dong. Misalnya kita tidak menjalani jalan Malioboro. Monas kan tidak perlu lihat Malioboro dulu kan? Ya, walaupun nggak mungkin dong kita diuji dengan macetnya Malioboro. Macet tahu sana. Benar nggak? Oke. Bisa paham dari sini? Kita balik sekarang rumusnya. Apa? Ternyata manusia kan memang diuji dan sebagainya sesuai perjalanan yang kita jalani. Oleh karena itu, tentukan dulu kita mau kemana. Nah, tadi padahal sudah benar. Aku mau ke Allah. Berarti ujian dan terusnya pelajaran itu mendapatkan selama perjalanan menuju Allah. Kan gitu? Iya. Nah, perjalanan menuju Allah atau niatnya hanya kepada Allah berupa nanti dilanjutkan perbuatan itu namanya ikhlas. Benar nggak? Iya. Nah, kalau ikhlas dijaga Allah. Benar nggak? Betul. Nah, berarti kalau kita tidak tahu akan diberi petunjuk nggak? Pasti. Nah, cocok dengan Pak Doni sampaikan tadi. Akan dapatkan petunjuk. Makanya di QS 10109 ikutilah petunjukku dengan penuh kesabaran, sabaran itu istiqomah maksudnya ya. Nanti sampai waktu yang saya tentukan, kan gitu. Betul. Nah, tadi kesimpulannya, mari mulai sekarang kita mengasah diri, mempertajam, meningkatkan kadar keyakinan kita kepada Allah. Kan gitu aja toh? Iya. Ya, oke, satu hal. Sekarang, bagaimana Pak supaya saya cepat yakin? Kan gitu toh? Ya, betul. Nah, ya kalau gitu mari kita analisa sejauh mana sih kemampuan Allah? Sejauh mana kemampuan Allah? Kalau kita sudah tahu dengan kemampuan Allah, layak nggak kita percayain? Kan itu aja kan? Ya, ternyata kemampuan Allah depannya pakai kata maha. Maha ini. Maha itu artinya terukur atau tidak? Tidak terukur. Apa masih kita kurang yakin? Ayo, soal nolong dengan jurus kun fayakun aja beres. Lu kurang apa lagi? Tambah lagi Allah, ayo bergantung cukup pada aku saja, kurang apa lagi. Sebenarnya kalau kita mau dalam itu harmonis loh, hidup enak loh, Pak Doni. Yang saya herankan gini, mari saya kasih masukan ini. Tadi Pak Doni cerita ya, ditawari ke mana tadi? NTB mana? Ya, Lombok. Yang kota kecilnya apa tadi? Senggigi, Pak. Iya, Senggigi, Pak. Oke.
seandainya Pak Doni nerima tawaran itu, gitu. Ya. Terus mungkin di sana akan senang. Ya. Mungkin gitu. Nah, Ya. satunya lagi sekarang menjalani di Jakarta juga seneng, gitu. Ya. Nah, kira-kira wong sama-sama seneng, enak kumpul keluarga apa enggak? Iya. Kumpul keluarga. Wah, tahu cucunya jangan wong semua tuh kita hidup seperti di keluarga tadi. Cuma kita besarkan, kita di keluarga Allah. Rumah kita dunia alam semesta ini. Kan gitu? Iya. Saudara-saudara saya, umat-umat manusia, makhluk yang ada di sini, termasuk tumbuh-tumbuhan, dan itu kan makhluk. Jelas ya? Jelas. Nah, saya simpulkan ya kalau gitu ya. Satu. Bagaimana? Ayo bareng-bareng kita yakin pada Allah. Kalau kepada Allah saja tidak yakin, hebat ekstrim ya, bukan setengah yakin ya. Ini mendalam ilmu ya. Kalau dengan Allah saja tidak yakin, dengan siapa kita punya keyakinan? Kalau hidup tidak punya keyakinan, apa tidak terombang-ambing, tidak punya pegangan. Ya. Nah, dari awal bangun tidur, kunci saja, saya yakin denganmu ya Allah 100%. Nah, kalau sudah 100% ya tinggal pertanyaan berikutnya sampaikan. Aku hari ini engkau tugaskan apa ya Allah, tak jalani. Karena saya hidup itu hanya engkau yang inginkan, saya hidup di dunia, bukan mau saya. Oh, kamu ini ikuti saja, itu satu. Oke. Sekarang nomor 2. Ternyata kita diberi pelajaran tahu wujudnya. Teguran, ujian, dan seterusnya. Itu wujudnya aja ya. Itu tanda selama kita menjalani perjalanan hidup. Oleh karena itu, buatlah perjalanan sendiri. Coba perhatikan, maaf nih ya, ada yang tukang ojek, dia tetap hidup. Dia kan diuji dengan tukang ojeknya, misalnya ketemu klien yang misalnya repet, itu kan mungkin diuji dengan suruh nyuntik orang yang sakit, enggak tuh? Lah, ya enggak mungkin. Bengkel mobil apa suruh diuji dengan situ orang sakit itu disuntik, ya enggak. Ya pasti dengan pekerjaannya tadi, kegiatannya. Nah, oleh karena itu buatlah kegiatan yang mana kira-kira di situ akan muncul nanti ujian demi ujian. Pak Doni saya sudah dengar tadi kegiatannya tadi yatim piatu ini, dengan bisnis ini, ya itu paling itu diuji di situ. Ya. Baik. Kira itu aja ya. Silahkan kembangkan sendiri. Nanti kalau saya mengambil alih hak Pak Doni ini tempatnya Pak Doni. Tapi bagus Pak Doni. Bagus, sudah tersistematis cara menyampaikannya. Masuknya juga bagus, cara ngumpan-ngumpaninya itu sudah bagus itu. Masuknya tidak terpleset mengambil alih Pak Doni tadi. Pak Doni, ayo. Nanti lupa jadi ustadznya nanti. Baik, Pak Guru, ini ada pertanyaan. Monggo, silakan. Ada pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum, saya mau bertanya bagaimana jika kita melakukan ibadah itu karena setelah mendengar dakwah bahwa pahalanya banyak dan termotivasi gara-gara ngitung pahala, Pak, seperti tadi mungkin ya. Itu tadi saya kan sudah bilang, mulai sekarang kita latihan. Nomor 1 percaya dulu, Allah tuh ada enggak? Itu dulu yang gampang. Oh, Allah tuh ada. Allah tuh siapa tuh? Oh, ternyata yang menciptakan saya dan yang ngerti. Nomor 3, kalau gitu logikanya saya harus ikuti Allah dong. Nah, untuk ikuti, kita percaya apa enggak? Kunci dipercaya. Kalau sudah percaya, tadi kan Allah bilang, kalau kamu berbuat baik, kulipat gandakan, ini pahalanya sudahlah, tidak jadi rembuk itu, aku udah percaya kok. Kalau udah percaya, enggak usah tahu tuh otomatis toh. Misalnya Pak Masuke percaya sama saya bilang Masuke, kalau kamu lapar, makan nanti kenyang. Ya. Kalau masuk ke tidak percaya, nonton saya mau makan nanti tolong dibuat kenyang ya. Tidak usah. Kalau kamu percaya, makan aja, entah kenyang entah tidak ya. Aku percaya ya mesti kenyang. Iya. Gitu? Ya. Kan gitu ya Pak Doni ya. Betul banget ya.
Ya gitu, ada pertanyaan lagi nggak? Udahlah, kata kuncinya Baik. percaya dulu, ada itu aja dulu. Kalau nggak percaya, siapa yang kita percaya hidup ini? Kalau dengan Allah saja nggak percaya. Ya, baik. Bapak Ada Ibu lagi yang nggak? Nah, baik Bapak Ibu monggo. yang dirahmati Allah, ada pertanyaan lagi mumpung sekalian bisa mumpung Pak Guru Antono ada. Oke, di Ada sini itu, baik ada itu yang rumah Ya, tangga baru baik. 5 tahun itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Guru. Ini keluarga dekat saya, suami istri baru rumah tangga, belum ada 5 tahun. Gimana sikapnya karena istrinya minta cerai karena suami terlilit Ya, hutang. Waduh, ya kayak saya itu. nih. Kenapa? Semua itu akan terjawab dengan satu kata. Seandainya percaya sama Allah. Oke, kita buktikan ya. Itu akan terselesaikan apa enggak? Apa harus terjadi seperti itu ya? Adanya kita kunci di awal percaya dulu ya. Oke? Ya. Baik, Mas baik. Oto? Oke, Ya. kita praktek ya. Praktek ya. Ya. Ini ada rumah tangga nih. Ya, Ya. tadi bilang kurang 5 tahun sudah gegeran tadi. Oke. Betul. Kita anggap begitu nikah hari pertama, kita anggap ya percaya sama Allah. Tapi saya kan bilang toh, ayo bareng meningkatkan kepercayaan kita sama Allah toh, percaya. Ya, nanti kita lihat terjadi enggak yang gegeran tadi. Atau kalau sudah terjadi gegeran, terselesaikan enggak jika percaya sama Allah. Ya, oke, kita ambil satu aja dulu. Sepakat enggak? IS 3683. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu. Nah, gegeran tadi itu termasuk kejadian segala sesuatu atau bukan? Termasuk, Pak. Ya. Termasuk segala sesuatu. Ya. Utang dan sebagainya itu masuk segala sesuatu. Ternyata segala sesuatu kuncinya di tangan Allah. Kan maha kuasa Allah atas segala sesuatu. Nah, berarti yang memutuskan, yang mengizinkan adanya semua tadi adalah Allah. Kalau kita percaya sama Allah, kan gitu? Ya. Nah, kalau dari itu baru dirunut. Ngapa sih Allah mengizinkan ini terjadi? Oh, Qiyas 440. Saya seperti Zahra pun tidak akan menganiaya kamu loh ya. Oke. Ayat yang lain, yang baik dari aku, yang tidak baik dari kamu loh ya. Oke, ayat yang lain, aku memberi masalah, aku loh yang bisa menyelesaikan, bukan kamu loh ya. Oke, ayat berikutnya, nih kamu tak bimbing agar selesai. Oke, sudah selesai, sudah. Terjadi nggak kalau dari awal sudah percaya? Tidak terjadi. Oke, sekarang sudah terjadi ini, gitu. Kita kembali lagi, ayo percaya sama Allah. Akhirnya, iya, maksudnya Allah baik ya. Tinggal baiknya di mana ya? Gegeran gini padahal dikunci baik lah, tadi baik toh, tidak akan mendolimi loh. Gimana ya saya merasa terdolimi? Nah, tanya saja Ustadz ke Ustadz Doni, kan itu toh. Nah, tapi menyampaikan ini loh, gini-gini, ya, akhirnya kasih tahu GS 39 ayat 10. Alhamdulillah, saya tuh ini jalan sabar sehingga pahala saya tidak terbatas toh. Gampang ya, hanya tergantung saya terima apa tidak. Allah, asal terjadi tidak sulit ternyata. Pak Doni bilang kalau gajian sulit untuk bergantung, ya jelas kok. Gantungannya diganti gajian kok. Gantungannya diganti, sudah ada gajian kok. Suruh bergantung lain baru lagi ya, sorry book letter ya. Ya itu ya menurut saya sekali lagi ayolah kita mari-mari selalu meningkatkan karena Allah mengukur dari ketakwaan orang. Takwa itu kan percaya kan? Baik. Dilanjut ada lagi ya. Ya, baik. Silahkan Bapak Ibu jamaah sekalian kalau misalnya ada pertanyaan lagi seputar keyakinan kepada Allah. Jadi prinsipnya tadi Pak Guru sudah menyampaikan kalau kita yakin kepada Allah, harusnya di dalam menjalani kehidupan akan mudah menjadi tenang ya. Jadi gini masuk ke ya, satu menit aja untuk masuk dan Pak Doni atau yang lain para ustadz ya. Jadi maksud daripada saya harus bisa tauling atau supaya bisa mengikuti itu satu ya. Seandainya ada yang salah kita luruskan. Nomor 2. Semua penjelasan dari masuk ke Pak Doni dan teman-temannya itu sudah bagus kadang-kadang. Cuma kalau dari sudut pandang yang lain, mungkin kadang-kadang
pendengar lebih jelas. Makanya saya biasanya memberi Betul. dari sudut yang lain. Betul. Jadi itu maksudnya ya, Ya. supaya paham semua Ya. ya. Kenapa saya Ya. minta tolong saya kabari siapa saja yang Ya. mengadakan Ceramah. Zoom. Nah, itu hanya Betul. situ aja. Nggak Ya, akan iya, Pak. menakut-nakuti. Enggak. Iya, Pak. Itu dah, monggo. Ya. Ya, Ya, dilanjut. baik. Bapak Ibu, silakan kalau ada yang bertanya. Pak Doni, silakan kalau misalnya Pak Doni masih ada atau mungkin cukup kalau Ya. tidak ada pertanyaan lagi. Ya intinya Kalau- mungkin ya, Sebentar, Kalau, sebentar. kalau sudah cukup saya minta maaf nanti ya sebelum ditutup ya. Oh, ya, Ya. masa Kalau juga saya minta maaf dulu aja ya. Ya maksudnya tolong mewakili jamaah saya minta maaf ada kata sikap dan mungkin saya jawabnya ceplos saya minta maaf. Apa maksud memaafkan? Oh, sama-sama Pak. Kami juga meminta maaf kalau selama ini mungkin masih kurang pas lah dalam menyampaikan kepada dan mewakili Sama-sama semua ya jamaah. maksudnya. Oke, sama-sama. Ya, sama-sama, Saya Pak. maafkan. Pak Suka tadi maafkan saya ya. Jawabannya sama-sama Oh, ya. sangat-sangat Maafkan Pak. ya. Oh, malah saya Ya, minta maaf. Saya minta maaf ya. alhamdulillah. Sudah sah ya. Ya, Saja, terima Pak. kasih. Saya nyamanto Ya. saja. Mau dilanjutkan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa masih ada pertanyaan? Kalau memang tidak ada, mungkin cukup sekian karena waktu mau menuju sholat zuhur ya. Atau Ustadz Doni masih ada yang perlu disampaikan? Silahkan. Oke, sedikit aja mungkin mari munculkan mulai apa yang ada di dalam diri kita dalam konteks niat yang baik, dan dari situ kita kuatkan dengan niat karena Allah dan ingin mendekat kepada Allah dan lakukan apa yang Allah inginkan. Itu dulu aja dimunculkan sehingga setiap kejadian-kejadian mudah disambutnya. Dengan kondisi mudah disambutnya menambah satu kadar keyakinan kita. Coba aja hal-hal yang itu mulai dipraktekkan aja. Misalkan, ya Allah, saya pengen bangun malam. Pada saat dibangun malam untuk sholat, niatkan untuk sholat ya. Jangan untuk bangun malam, punya untuk bangun terusnya pipis buat tidur lagi. Ya sholat, tapi kan perbuatan baik yang Allah suka. Nah kalau pas saya bangun bersyukur. Nah situ tambah lagi keyakinan. Oke, ini Pak Doni. Ada pertanyaan lagi terakhir dari Pak Gunawan. Pertanyaannya ini bagus nih. Pak Doni, kok permohonannya selalu dijabah oleh Allah? Bagaimana caranya? Oke. Pertama yang saya mohonkan adalah hanya untuk Allah. Yang pertama. Gitu. Karena tujuan Allah satu membuat kita untuk bisa mengabdi kepadanya. Yang kedua, sebagai khalifatullah, dan yang saya mohonkan pada saat itu adalah suatu hal yang Allah inginkan sehingga mudah dan sulit bagi Allah untuk tidak mengabulkan. Kan saya mohonkan pada saat itu untuk memuncak keyakinan saya ingin miara anak yatim, fakir miskin, janda doa apa? Saya ingin satu mencari nafkah. Kan itu semua permohonan buat Allah. Saya ingin lagi memilih ngaji atau saya dapat promosi manajer di sana. Dikasih ngaji sama Allah, gitu. Jadi untuk kemungkinan pada saat nanti konteksnya kita sudah yakin, mohon aja apapun gampang insya Allah. Yang penting yakin dulu. Karena semua berawal dari keyakinan. Nah dari situ mulailah pertolongan Allah dalam bentuk ketenangan. Hidup kita tenang. Saya seperti yang Pak Guru sampaikan, kejar malam aja kebutnya, siangnya nyantai. Makanya saat ini yang saya lakukan ya kejar malam aja. Boleh nangis-nangis malam, mengeluh malam. Tapi setelah sholat, setelah apapun, jangan ada keluhan. Enjoy aja. Santai aja. Wong saya tuh tiap hari sama Pak Oka kalau misalkan nggak ada corona santai terus kok. Apalagi kalau ke Purwokerto santai terus. Ada mana? Baik, silakan Pak Guru. Mungkin mau tambah sedikit ya. Oke. Ya, betul. Sekali lagi saya hanya sudut sisi lain. Tadi kan pertanyaannya seperti heran lah. Pak Doni kalau mau kok dijapai terus ya? Kok di SOG terus ya? Kan itu tak? Ya, betul. Pak Doni sudah benar. Pak Doni sudah benar, nggak salah. Saya hanya sisi lain. Oke. Kita kembali kepada contoh keluarga tadi. Kita hidup di dalam keluarga kita, punya orang tua tadi, benar? Oke? Ingat ya? Ya, betul. Oke, dari situ. Nah, seandainya kita tuh
dengan kedua orang tua kita hanya mano saja, ngikuti saja, naati saja. Kira-kira orang tua kita senang nggak? Senang. Senang, oke, senang. Kalau senang, seandainya kita minta sama orang tua, kira-kira diberi nggak? Dikabulkan nggak? Orang tua sudah senang. Oke, sekarang kita tingkatkan. Tingkatkan lebih dari itu, ya. Mungkin masuk ke baru dengar ini sekarang. Ya, mau siapa? sampaikan sekarang. Kita tingkatkan sekarang. Tadi tingkat pertama tadi saya ulang lagi supaya tahu bedanya ya. Kita menaati orang tua dan bagiannya sehingga endingnya orang tua senang. Oke? Ya. Akibat senang, permintaan kita secara wajar akan dipenuhi karena orang tua senang. Bisa diterima? Ya. Bisa. Ya. Oke, sekarang kita tingkatkan tahap berikutnya. Oke, maka diserasi ya. Tadi karena kita taat, misalnya kita diberi pakaian ini, ya kita pakai. Bahkan, misalnya pakaian kita tuh sobek. Ini tingkat kedua ya, Mas Unggal. Maksud tingkat kedua ya. Pakaian kan sobek. Tetap kita pakai. Gitu. Sehingga orang tua kita ngomong, "Nak, waduh, kamu mau jangan gitu, pakai pakaian yang sobek-sobek. Tidak apa-apa kok Pak, Bu, saya hanya taat saja, adanya ini ya saya tak pakai, ini. Waduh, jangan gitu, kamu sih tidak apa-apa. Saya yang malu bagi orang tua. Masa punya anak pakai sobek? Nah, kalau nggak sampai orang tua, saya yang malu, itu tingkatnya lebih tinggi apa sama apa lebih rendah daripada yang pertama tadi? Tinggi, Pak, tinggi, Pak. Itu. Karena Allah sampai, saya malu punya hamba kok miskin, menderita ini. Aduh, aku yang malu. Namanya sampai ke situ. Jangan bertanya deh ya, sampai gitu caranya gimana? Itu nanti bukannya masuk ke atau Adoni itu. Bener nggak? Iya. Nah, kalau itu, kalau sudah tingkat itu, kalau minta kira dikabulkan nggak kalau sudah tahap kedua tadi? Pasti dikabulkan. Nah, nggak usah minta aja kalau sudah terus lepas. Ini nggak ganti baru. Aku yang malu. Kamu sih enak saja. Oke, aku yang malu lah. Nggak gitu. Ayo bareng-bareng dengan tujuanmu atau tahap kedua. Iya. Betul. Betul, ya sudah. Ya. Silakan. Baik, Dilanjut. terima kasih Pak Guru. Ya, Sama-sama. silakan. Ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Kalau misalnya ada. Oke, mungkin sudah tidak ada lagi. Mumpung Pak Guru ikut di sini. Oke, enggak sih, berterima kasih. Oke. Tidak ada lagi pertanyaan. Baik, Ustadz Doni, apa ada yang perlu ditambahkan lagi? Silakan. Oke, cuman sama memantapkan aja. Insya Allah ya, dan kita sama-sama belajar di keluarga besar ridha Allah. Tidak ada ilmu yang tidak disampaikan oleh Pak Guru. Semua yang Pak Guru sampaikan dan itu ilmu baru pun disampaikan. Dan insya Allah mari kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, setiap apapun yang disampaikan jalani dan begitu dirasakan sampaikan ke orang lain. Itu yang menjadi ilmu manfaat. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, mari kita sama-sama di sini terus menyampaikan walaupun satu ayat sesuai dengan kemampuannya, dan insya Allah saya juga selaku pengurus dan insya Allah akan membuat satu program-program yang mungkin kita bisa lama-lama untuk bisa membersihkan hati kita, karena perbuatan hati insya Allah itu kalau sudah awalnya bersih, jernih, itu akan mempengaruhi semua pergerakan jasmani kita. Nah, pelajaran mata hati kita pun kita bisa membaca perbuatan-perbuatan yang Allah izinkan terjadi, apa ya maksud Allah. Nanti itu jadi asik kita sama Allah. Dan alhamdulillah, mari kita sama-sama istiqomah di keluarga besar ridha Allah, kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Mungkin itu aja Ustaz Togo yang bisa sampaikan hari ini. Baik, kalau gitu terima kasih kepada Ustadz Doni yang sebagai narasumber hari ini, dan terima kasih kepada Pak Guru yang selalu membimbing kita ya sampai sekarang.
Dan sekalian untuk informasi, nanti jam 1 siang pun ada kajian lagi sama ya dari Abah Tatang yang akan temanya adalah seharusnya ikhlas itu mudah. Insya Allah di room yang sama ya Bapak Ibu jam 1 siang. Nanti malam juga ada kajian lagi. Nanti disampaikan setelah kajian di Abah Tatang. Baik, sebelum kita tutup seperti biasa Bapak Ibu saya mohon keridhoannya kita akan membaca surat Al-Fatihah yang mana fadilahnya kita akan mohonkan kepada yang nanti kita tuju sama-sama. Sebelum kita memulai seperti biasa saya mohon keridhoannya kita membaca tahiyat awal. Mari kita mulai bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah fadilahnya disampaikan kepada para rasul, para nabi, para sahabat Rasulullah beserta keluarganya, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, para aulia, para waliullah, para syuhada beserta keluarganya, kepada seluruh malaikat-malaikat Allah dan seluruh aparat-aparat Allah baik yang mendampingi kami maupun yang menjalankan langit, bumi dan isinya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah fadilahnya disampaikan kepada guru kami Bapak Antono Basuki bin Prawira Hartono beserta keluarganya, kepada kedua orang tua kami, kepada kedua mertua kami, kepada seluruh ahli kubur keluarga kami dan ahli kubur jamaah ridho Allah, serta kepada seluruh anggota pengajian ridho Allah baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia, dan kepada keluarga kami, anak-anak kami, suami dan istri kami. Dan silahkan Bapak Ibu berdoa masing-masing untuk memohon kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Jam 1 siang ini di room yang sama ada pengajian lanjutannya. Jadi di Ridho Allah ada 3 pengajian dalam sehari. Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu ikut berpartisipasi dan bergabung. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf kami dari keluarga besar Ridho Allah kalau ada kata-kata yang menyinggung Bapak Ibu, dan khusus kepada Pak Guru terima kasih yang telah selalu membimbing kita semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, room ini kita tutup serentak. Terima kasih. Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.
Salam, kumaha Pak Ustadz Damang? Halo, halo. Pak, coba di setting juga ini Pak. Oke,